Syukur itu merupakan pengikat nikmat. Syukur itu merupakan pengikat nikmat yang telah ada dan memancing nikmat yang belum ada. Itulah syukur. Asyukru qaidul mawjud wa sayyidul mafqud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara bi ziyadatin fi kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشكور الأمين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmah as-saniyah wa sittun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum. Maka pada hikmah yang ke-62 dari al-hikam al-'ata'iyyah telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum. Kata beliau, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka sungguh dia telah melintangkan untuk hilangnya nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka sungguh dia mengikat nikmat itu dengan tadinya. Faqad qayyadaha bi'iqaliha. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, asyukru qaidul mawjud
wa sayyidul mafqud. Faman syakaraha ay ni'mah qad qayyadaha wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Maksudnya syukur itu merupakan pengikat nikmat. Syukur itu merupakan pengikat nikmat yang telah ada dan memancing nikmat yang belum ada. Itulah syukur. Asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Jadi apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat Allah itu selalu ada. Bahkan kita memancing nikmat yang lain yang belum ada menjadi ada, datang kepada kita. Wa man syakar wa man kafaraha faman syakaraha ay ni'mah qad qayyadaha. Barang siapa yang bersyukur maka dia mengikatnya, wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Dan barang siapa yang kufur berarti dia menghilangkan nikmat itu sendiri. An-ni'amul lati yajibu syukruha imma dunyawiyatan kas-sihhati wal afiyati wal malil halali wa ghairiha, wa imma diniyatan kal ilmi wal amali wat taqwa wal ma'rifah, wa ajalluha ni'matul imani wal islam, wa imma ukhrawiyatan kasawabil jazil 'alal 'amalil qalil. Nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu adalah ada kalanya nikmat duniawi yang bersifat duniawi, dunyawiyatan, kasihhati wal afiyah. Jadi nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu ada kalanya nikmat bersifat duniawi seperti sehat, afiat. Kadang-kadang kita selalu apa kabar? Sehat, afiat. Ya, sehat wal afiat. Apa bedanya antara sehat dan afiat? Kalau sehat itu, ya kalau di Malaysia orang cakap sihat, ya kita sehat. Sehat itu berkaitan dengan jasmani. Apa kabar? Sehat, sehat. Itu jasmani itu. Sehat wal afiyah. Lalu apa makna afiyah? Afiyah. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama tentang afiyat ini, kata mereka afiyat itu adalah baitun yuqwih wa waladun yabirru wa zawjun yurdih wa aishun yakfih. Itulah afiyat. Ada rumah tempat tinggalnya, anak yang bakti padanya, ada pasangan yang menyenangkan hatinya, suami istri, dan ada penghidupan yang mencukupinya. Inilah arti afiat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ya. Dan ini adalah contoh nikmat duniawi. Tadi disebutkan wal malil halal, dan harta yang halal, ini pun nikmat duniawi. Kalau harta haram bukan nikmat tapi niqmah. Beda di antara ni'mah dan niqmah. Niqmah itu adalah kemarahan, dendam dan lain-lainnya. Kita tidak inginkan niqmah itu, kita inginkan ni'mah. Jadi kalau harta haram itu bukan ni'mah tapi disebut niqmah. Jadi harta yang halal itu wajib disyukuri, sedangkan harta yang haram haram untuk disyukuri. Menang judi, alhamdulillah. Itu dia.
Ada orang menang judi, pesa dia syukur alhamdulillah. Ini haram. Ya, kalau menang judi itu diam aja lah. Atau mendapatkan harta yang tidak jelas sumbernya, itu jangan disyukuri, tak boleh dia. Yang wajib kita syukuri hadirin sekalian adalah harta yang halal, wal malil halal. Kemudian ada kalanya nikmat yang wajib disyukuri itu adalah nikmat yang sifatnya diniyah, agama. Kal ilmi, seperti ilmu, wal amali, dan amal, wal taqwa, dan taqwa, wal ma'rifah, dan ma'rifah. Dan nikmat yang paling besar wa ajalluha nikmatul iman wal Islam. Jadi nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Makanya terkadang seorang penceramah dia berkata, mengucapkan, dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, istimewanya nikmat iman dan Islam. Ya, itulah paling besarnya. Dan ini hadirin sekalian, nikmat ini adalah nikmat yang wajib juga untuk disyukuri. Dan ada kalanya sifat nikmat itu akhirat. Ya, seperti pahala yang besar alal amalil qalil. Ya, yang diberikan atas Allah, yang diberikan Allah atas amal yang sedikit, alal amalil qalil. Kita sembahyang sunnah 2 rakaat subuh, kalau diterima Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dunia dan segala isinya kalau diterima. Itu dia. Jangan lupa. Oleh karena itu pembahasan kita sebelum ini, jangan kita mementingkan kali sah atau tidak sahnya sembahyang itu, karena tidak setiap yang sah itu diterima oleh Allah, tapi pasti setiap yang diterima itu sah hukumnya. Jadi kita latihan terus, belajar supaya setiap ibadah yang kita tegakkan kepada Allah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur niscaya aku akan tambah, dan jika engkau kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi tadi kita tentang syukur nikmat. Sekarang apakah yang maksud dengan kufur nikmat? Kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi apa itu kufur nikmat? Yadkhulu fi kufranin ni'mah sarfuha ila al-ma'siyah. Masuk kategori kufur nikmat ini adalah menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kufur nikmat. Allah berikan kepada kita kesehatan, tapi kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat. Itu namanya kufur nikmat. Allah berikan dengan mudah harta yang halal, tapi harta yang kita dapati itu, harta yang halal itu kita peruntukkan untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Atau menggunakan nikmat kepada sesuatu yang membawa kepada maksiat, itu kufur nikmat juga. Tidak maksiat tetapi membawa kepada maksiat. Contoh, kita ada duit, lalu kita beli dengan duit itu suatu benda. Contohnya pakaian itu, lalu dengan pakaian itu kita sombong. Itu kufur nikmat juga. Beli pakaian, beli kereta, motor, yang pakaian yang mewah, yang indah, kereta yang mahal, tapi untuk
menimbulkan sombong, itu kufur nikmat. Duitnya duit halal, dibeli untuk baju. Ketika kita pakai baju itu muncul rasa sombong, itu juga dimasukkan kategori kufur nikmat. Wal jahlu annaha minallahi ta'ala, itu juga kufur nikmat, yaitu tidak mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mestilah kita faham, mestilah kita tahu bahwa segala yang kita pakai ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Duit yang banyak, harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, janganlah kita pandang hasil keringat kita, hasil kepandaian kita, bukan, tapi itu semata-mata pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian akan membahayakan amal kita dan membahayakan harta kita. Tanamkan bahwa segala yang kita miliki itu anugerah Allah, bukan karena kepandaian kita. Jadi kalau kita mendapat harta, mendapat duit, sadarilah bahwa itu merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Allah katakan, bila engkau kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah mengancam kepada yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Wa man yashkuru fa innama yashkuru nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Jadi kalau kita bersyukur, sebenarnya manfaat itu kembali kepada kita. Jangan beranggapan apabila kita bersyukur itu menguntungkan Allah. Tidak, syukur itu untuk kita. Fa innama yashkuru li nafsi, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Siapa yang tidak bersyukur, kata Allah, maka Allah maha kaya lagi terpuji. Jadi kalau kita gunakan nikmat-nikmat itu kepada yang haram, Allah tidak peduli. Kenapa? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita banyak-banyaklah kita bersyukur, karena syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Itu kan hadirin sekalian, dikisahkan di zaman Bani Israel. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Rasulullah menceritakan hal itu. 3 orang ya di zaman Bani Israel. Ini tentang syukur dan kufur nikmat. 3 orang. Yang seorang itu kena penyakit lepra, kulit, memburukkan rupanya. Yang seorang lagi penyakitnya botak, bukan sekedar botak, dan orang melihat kepalanya sangat menjijikkan. Dan yang seorang lagi adalah Allah takdirkan matanya, kedua matanya itu buta. Lalu Allah utus malaikat datang ke tiga hamba tadi. Kepada orang pertama berkatalah malaikat kepada si hamba yang kena penyakit lepra, "Apa yang engkau inginkan?" "Aku menginginkan kesembuhan penyakitku, supaya orang tidak jijik kepadaku lagi." Maka dihusap oleh malaikat. Cerita dulu ini aneh-aneh, sekarang aja payah mendapatkan cerita seperti ini. Tak ada dia. Dihusap oleh malaikat, bersihlah badan tadi, indah, karena dia minta supaya badan indah dan bersih. Allah takdirkan hamba yang kena penyakit lepra tadi menjadi bersih dan handsome, hadirin sekalian. Apa yang kau maui setelah sehat nih? Unta atau sapi? Unta. Maka diberikan kepada seekor unta betina yang sedang bunting. Allah takdirkan dengan unta itu berkembang biak, dia pun menjadi kaya raya.
Lalu malaikat datang kepada orang kedua kena penyakit botak. Ini bukan botak biasa, lain botaknya. Ya, lain. Dan orang jijik melihat kepalanya. Apa yang kau maukan? Aku mau supaya tumbuh rambutku. Ya, indah rambutku, kata dia. Dihusap, tumbuh rambutnya. Ini cerita Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa yang kau mau setelah engkau sembuh dari penyakitmu? Unta atau sapi? Sapi. Diberikan sapi kepada si botak tadi. Tadi ya. Sapi bunting seperti unta tadi. Maka dengan seekor tadi beranak pinak. Akhirnya kaya raya juga. Datanglah malaikat ke orang yang ketiga, yang buta. Ditanyakan kepadanya, apa yang kau mau? Sembuhkan mataku, supaya aku bisa melihat dengan baik. Dihusap, sembuh. Ditanya lagi, apa yang kau mau? Dari harta, diberikan kepadanya seekor kambing. Ya, kambing yang besar, betina. Dan kambing itu berkembang biak, hadirin sekalian. Maka ketiga-tiga ini menjadi kaya raya luar biasa, memenuhi lembah-lembah yang ada di kota itu. Semakin banyaknya unta, sapi, dan kambing. Setelah sekian lama datanglah malaikat seperti mereka. Kepada orang pertama malaikat datang seorang yang sangat fakir gayanya itu dan berpenyakit lepra seperti yang pernah diderita oleh orang pertama. Mengemis, minta balas kasihan kepada orang kaya tadi yang pernah kena penyakit lepra. Tapi dia menyombongkan dirinya. Bahkan dia berdusta bahwa harta yang dapat itu hasil warisan orang tuanya. Orang kalau sudah kaya begitu dia. Datang orang kedua yang punya sapi dan kaya. Datang malaikat seperti dia dulunya. Berkepala botak, pengemis, menjijikkan, mengemis, tidak diberinya seperti yang pertama. Allah kepada kedua-dua ini malaikat katakan Allah akan membalas dusta-dustamu. Kepada orang ketiga dia datang sebagai orang yang buta. Dia ngemis, dia meminta kepada si buta tadi yang sudah menjadi kaya. Apa kata si buta, orang kaya tadi yang sudah menjadi orang hebat? Aku dulu sepertimu, wahai orang buta. Aku tidak memiliki apa-apa. Sekarang engkau mau apa? Ambil saja engkau mau, ambillah. Begitu maunya. Begitu dia. Tahanlah hartamu. Ini ujian untukmu. Ini dari Allah. Si buta yang kaya tadi diberikan nikmat adalah Allah tetap menjadi orang kaya. Dan orang pertama dan kedua dikembalikan Allah seperti sedia kala. Itu akibat kufur nikmat dan syukur nikmat. Jadi bersyukurlah yang sudah ada nih. Yang ada ketangin, syukurlah. Yang ada ketangin itu, jangan dicampakkan. Ini udah ada Honda, campak ketanginnya. Asyukru yashmalu thalathata aqsam. Ya. Asyukru yashmalu thalathata aqsam. Syukur itu mencakup tiga hal, tiga perkara. Yang pertama syukur lisan, syukur mulut. Syukur lisan itu syukur mulut. Wadzalika bihamdillah wassana alaih. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, langkah pertama, sikap pertama yang perlu kita buat, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Kita nih bukan kita tak mau banyak wirid kita, berjam-jam duduk di tempat wirid kita, kan? Wiridkan aja apa yang diperintahkan Rasulullah, alhamdulillah. Mau makan, baca. Habis makan, baca. Mau masuk kamar mandi, baca. Keluar kamar mandi, baca. Mau musafir, baca. Sampai rumah, baca. Kalau itu kita amalkan, setiap hari kita berzikir. Kadang makan lupa dia. Itu aja kita amalkan, itu maksur dia. Ya, itu saja kita amalkan. Ada riwayatnya.
Mau makan ada wiridnya, doanya. Habis makan ada, begitu dia. Mau turun tangga ada juga. Mau berkendaraan ada juga. Sampai mau naik kapal laut pun ada doa-doanya itu. Jadi wadzalika bihamdillah wassana alaihi. Dapat nikmat alhamdulillah. Yang kedua, wattahaddusu bi ni'matillah. Menyebut nikmat Allah. Mengisahkan nikmat Allah. Walaupun kepada satu orang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak dapat rezeki, dapat duit, ceritakanlah. Saya wondok-wondok lagi. Jadi syukur itu keuntungan nikmat yang diceritakan, bukan kerugian. Jangan terbalik ini. Nikmat itu atau syukur itu keuntungan nikmat yang diceritakan, bukan kerugian. Terkadang kalau rugi bukan main hebat menciptakannya, tapi kalau untung dia pun diam. Itu kadang-kadang kita pernah juga bertanya antara ia lupa dan tidak, kan? Dululah waktu holamainya, karena holamai kita kemarin tidak ada hol, sedikit orang. Sebelumnya itu kan ramai hol, puluhan ribu orang. Habis hol itu tanyalah dia, tapi untung adalah sekian. Nah, pernah memberikan jawaban yang mantap, yang sedap mendengarnya, tak ada. Ada untungnya. Asiki adalah nih. Padahal nampaknya banyak. Mungkin dia takut diminta. Ya. Ada sedikit. Dan dia bilang, untung nih lebih banyak lagi hol yang tahun lalu. Tapi waktu tahun lalu tahu lo jawabannya. Orang tak ingat setahun. Jadi syukur itu keuntungan nikmat yang diceritakan, bukan kerugian. Makanya tuan-tuan, tidaklah salah saya menceritakan pada az-zairun. Az-zairun itu orang-orang yang zair, yang ziarah datang itu. Banyak nih. Ini yang nampak saja, yang tak nampak nih. Dia ceritakan, alhamdulillah Tuhan, fulan bin fulan itu hutangnya sekian ratus juta, sudah dibayarnya pada saya Tuhan. Wah, gitunya. Payah teman-teman. Itu bukan satu dua orang, banyak. Tak apa saya ceritakan. Banyak tuh Tuhan, dia sudah bayar hutang, alhamdulillah. Jadi atas itu saya sudah berniat, saya wakafkan, saya infakkan sekian juta. Oh, goma gitu teman-teman. Terkadang ceritanya aja, dia pun berada. Jadi hadirin sekalian, ceritakanlah, ya, ceritakan pada, ya. Dan itu banyak itu cerita hal-hal seperti itu. Berinfak dia, yang berbanyak berinfak. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang banyak berwakaf di Besilam ini. Tugas kita membawa wakaf itu, kebersihannya, keamanan dan lain-lain. Ya. Jadi syukur itu keuntungan nikmat yang diceritakan, bukan kerugian. Ini asik cerita rugi aja. Tak boleh, nanti Allah rugikan baru tahu. Ceritakan aja. Tak untung, ceritakan aja untung. Ya. Kalau berani. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan. Siarkan. Jadi ini bagian syukur lisan, syukur mulut, siarkan ya. Alhamdulillah, saya sudah dapat nikmat banyak. Ceritakan walau pada anak. Kalau takut sama orang, kalau sama orang nanti dia jauh, nanti kalau dikasih jauh harta tuh, kita ingin harta yang kita beri itu tetap dekat dan dapat kita pandang, ceritakan pada anak. Ceritakan pada istri. Kadang laki-laki bini kan buat wondok tentang harta ini. Ceritakan alhamdulillah. Ayah bilang apa nih istri sudah dapat nih banyak nih. Baru diceritakan apa yang diceritakan, kemudian baru dibuatkan, disedekahkan. Itu yang paling baik.
Kemudian wa izharuha. Wa izharuha ini menampakkan. Ini pun masuk syukur lisan, menampakkan, ya. Menunjukkan harta kepada orang itu tidak boleh. Menampakkan boleh, menunjukkan harta itu tidak boleh. Kita berpakaian elok untuk menampakkan kita dapat nikmat Allah, boleh. Ya. Allah tidak melarang kita berpakaian mahal. Allah tidak melarang kita punya kendaraan yang mewah kalau niatnya tujuan menampakkan nikmat Allah itu. Allah bangga kalau nikmat itu ditampakkan dan murka kalau nikmat itu disembunyikan. Tampakkanlah dia. Jadi ada perbedaan antara menampakkan nikmat dan berlagak. Itu ada perbedaannya, jangan salah. Kalau niatnya menampakkan itu pahala. Kalau niatnya berlagak itu dosa. Ya. Tapi terkadang kita terjatuh, payah kita menjaga hati ini. Ya kan? Niatnya menampakkan yang timbul riya pula. Semakin kita menampakkan nikmat, semakin berpahala. Ini namanya izharun ni'mah. Ya, ini namanya izharun ni'mah. Ini termasuk dalam syukur lisan. Ya, termasuk syukur lisan. Wa yadkhulu fihi sana wa du'a. Termasuk padanya itu al-wasail, termasuk kategori syukur lisan ini adalah memuji, mendoakan atas perantara-perantara, atas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lupa. Terkadang kita mendapat kiriman dalam bahasa Arab, ya bunyinya jazakallah khairah. Ya, sekali-kali cakaplah Arab. Ya, jazakallah khairah. Itu termasuk syukur lisan. Kita doakan perantara-perantaranya itu agar mereka diberikan kebaikan. Syukurnya kepada Allah, Allah yang mengirimkan harta itu kepada kita dan kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan. Jadi itu syukur lisan. Yang kedua, syukrul arkan. Ya, syukur anggota. Syukrul arkan itu syukur anggota. Wadzalika bil amali bi ta'atillah ay sarfun ni'am ila ma khuliqa li ajli. Yaitu dengan beramal taat kepada Allah, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Itu namanya syukrul arkan. Ya. Yang ketiga adalah syukrul janan. Yang pertama syukrul lisan, syukrul arkan, dan yang ketiga syukrul janan, syukur hati. Al-i'tirafu bi anna kulla ni'matin min Allah ta'ala wa farhul qalbi bil mun'im. Itulah syukrul janan. Mengakui bahwa nikmat berasal dari Allah dan gembira hati dengan Allah. Wa farhul qalbi bil mun'im. Gembiranya bukan kepada orang yang memberi. Gembira hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat duit 1 juta, alhamdulillah, kita doakan perantaranya, lalu kita mengakui bahwa duit itu kiriman dari Allah, dan hati kita gembira dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah. Jangan kita diberi duit bukan main kagum dan hormatnya kita kepada seorang hamba. Tidak boleh. Makanya dalam banyak wasiat itu dilarang kita berkawan dengan orang-orang seperti ini. Dikhawatirkan kita dikalahkan. Tak bisa kita bercakap. Karena banyak temakan, payah kita bercakap, keluh lidah kita. Itu kan pernah saya ceritakan Imam Syafi'i. Diberikan 1000 dinar oleh seorang raja.
Tahun berikutnya jumpa lagi, diingatkan raja, dulu aku pernah memberi padamu 1000 dirham. Tolonglah ajarkan anakku. Mendongak itu Imam Syafi'i diambilnya duit itu lagi diserahkan. Terkadang kita diberi duit hanya untuk menimbulkan pengaruh terhadap seorang itu. Tak boleh juga. Ya, jangan ada hal-hal seperti itu. Kita beri orang duit apa saja lillahi ta'ala. Jangan untuk menanamkan pengaruh kita kepada orang, tak boleh. Tak diterima Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mendapatkan nikmat, ya kita sedekahkan, kita belikan makanan untuk kawan-kawan, ya, supaya syukur kita itu menjadi 100%. Contohnya begini, ketika kita dapat duit, itu yang pertama, alhamdulillah. Supaya syukur itu dia sempurna. Jangan syukur itu tidak sempurna. Kita ingin menjadi abdan syakura. Di ujung nanti, pengertian abdan syakura itu macam mana? Mesti syukur yang sempurna. Macam mana yang sempurna? Apabila kita mendapatkan nikmat, yang pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kisahkan dia. Yang pandai-pandailah mengisahkannya. Yang ketiga, didoakan perantara-perantaranya. Yang keempat, pengakuan bahwa harta itu dari Allah. Dan yang kelima, hati gembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu kadang-kadang 100%, kadang-kadang sepertiga, kadang-kadang 2/3, tergantung kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sekarang kita dalam halaqah ilmu ini, kita majelis ilmu ini, hadirin hadirat sekalian, kita mensyukuri dengan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Yang pertama, kita menggunakan kesehatan ini. Kita sehat, dan kesehatan itu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Walaupun hujan, tuan-tuan datang juga, tapi dah sampai nosah dah. Itu dia ya, tak kena hujan. Ya, ditanya dia, hebat tuan nih, hujan lobek tapi tak basah, senyum. Itu yang tak tahan gitu tuh ya, senyum. Jadi menggunakan kesehatan, sehat yang Allah berikan, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Oh, itu bagus. Ya, itu syukur nikmat. Yang kedua, menggunakan afiat. Tadi kita sudah definisikan afiat. Kita punya semuanya, dan kita gunakan afiat itu yang Allah berikan untuk menuntut ilmu sekarang ini. Seterusnya, kita mendapatkan harta yang halal. Dengan harta yang halal itu, kita dari dekat maupun yang dari jauh datang ke Nosah untuk menimba ilmu. Kan menimba ilmu dia perlu biaya, ketaatan itu perlu biaya, perlu fasilitas. Dan yang terakhir, syukur itu hati gembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, waktu kita menuntut ilmu, kita menggunakan syukur yang sempurna 100%. Inilah yang kita inginkan. Kita menggunakan syukur itu 100%. Bukan teragak-agak, bukan setengah, sepertiga, dan lain. Ini 100% kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yaitu dapat syukur lisan, dapat syukur anggota, dan dapat syukur hati. Oleh karena itu, apabila ketiga-tiga ini ada, maka kita disebut abdan syakura. Apa dia? Hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kalau kita kadang berdoa, Allahumma ja'alni abdan syakura, jangan doa saja. Ya kan? Ya Allah, Allahumma ja'alni abdan syakura. Jadikan hambamu ini hamba yang pandai bersyukur, jangan berdoa saja. Mesti dipraktekkan dengan syukur lisan, syukur arkan, dan syukur janan hati. Macam mana caranya? Dan kita sudah paparkan, kita sudah sampaikan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita orang yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman, seorang nabi dan raja, ketika berjalan dengan bala tentaranya, ya,
berjalan dengan bala tentaranya, dia mendengar cakap semut. Nah, cakap semut itu bercakap punya. Jadi karena hebatnya Nabi Sulaiman, mendengar dia apa kata semut itu, masuklah kamu semuanya ke dalam sarang kamu itu, karena Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat di hadapan kita, dan mereka tidak akan merasai ketika mereka menginjak kita. Maka mendaulah, ya, mendaulah semut-semut ini masuk ke sangkarnya masing-masing, supaya tidak terhindar dari pijakan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi dan Raja berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Minta dijadikan hamba yang bersyukur. Jadi kita berdoa begitu. Jadi kalau imam berdoa, ditukar dhamirnya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Muncul orang bertanya. Itu imam itu menukar ayat Allah. Kata dia lah, tukarnya ayat Allah. Tak boleh. Itu kita bukan niat itu kita bukan dengan niat tilawah. Jawabannya, kalau begitu doa kita Rabbana auzi'na, ya Rabbana auzi'na, itu bukan niat tilawah tapi dengan niat zikir. Baca bismillahirrahmanirrahim dalam kamar mandi bukan niat tilawah. Tilawah itu niat baca Quran, bukan itu niatnya niat zikir. Jadi boleh seorang imam membaca doa Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah untuk ditolong, dijadikan orang yang pandai bersyukur. Jadi kita begitu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mah, begitu ya. Jadi sehingga kita kelak menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Allah tolong kita, Allah sehatkan kita, dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang saleh. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.